Oke Kakak, kita mulai saja nggih. Dia udah hampir setengahnya, udah lebih dari setengahnya bergabung, kita tinggal nunggu rekan yang lain. Oke ya Kakak, pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, durasi 2 JP. Jadi di hari ini kita pendalaman materi lagi yang kemarin di hari terakhir luring kita sudah mendalami materi. Ini kita lebih mendalami materi lagi, kita record lagi. Lebih seperti itu, nanti ada bikin kelompok-kelompok per modul seperti kemarin itu. Kalau kemarin kan waktunya cukup singkat ya, ini nanti kita perdalam lagi di hari ini. Oke, sebelum kita mulai, ini seperti biasa, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ini ada kata-kata, tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Doa bersama. Saya meminta untuk Kak Mai untuk memimpin doa. Monggo Kak Mai, pimpin doa rekan-rekannya. Baik kakak-kakak semua, sebelum kegiatan kita pada hari ini dimulai, marilah kita panjatkan doa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan bermanfaat bagi kita semuanya. Di tempat duduk sempurna, berdoa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Terima kasih Kak. Saya kembalikan ke Kak Ardika lagi. Oke, terima kasih Kak Mai. Kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Agenda kita hari sesi ini refleksi, koneksi antar materi, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang bersama peserta didik, penilaian lini masa, dialog, diskusi, dan tanya jawab penutup. Yang pertama, refleksi koneksi antar materi paket modul dan 2. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang bersifat pada peserta didik? Nah, nanti ini ada beberapa kan, ini di sini ada PJOK yang efektif, strategi mengajar, dan lain-lain seperti biasa di modul 2 di modul 2 ya, ini ada kebugaran dan sebagainya. Nanti silakan berdiskusi nih, asesmen otentik berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita bikin board breakout room 15 menit membahas satu materi ini, nanti per kelompok sejauh mana terkait pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan nanti berdiskusi, merefleksikan modul ini antar teman kelompok. Nanti yang merasa kesulitan nanti bisa kakak kombel ya, komunitas belajar di room tersebut. Ini saya bagi roomnya.
Saya buat 3 kelompok aja. 4. Monggo silakan nanti kakak berdiskusi di situ ya, sampai benar-benar paham terkait dengan keterampilan mengajar musik yang efektif. Silakan nanti di room, silakan berkomunikasi apabila ada yang masih bingung bisa ditanyakan antar teman. Monggo saya bagi roomnya. Baru dapat dolar paling sekali itu berpanjang. Nah, itu bangun sampai kali kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Isan. Nanti aja ya. Ini kita sudah masuk ke room breakout room. Oh, Sudah nggih, bagi nggih. ya nanti nunggu yang kedua aja.
breakout room Saya jam lagi 2. Kita nunggu lagi di 11 menit. 11 menit Samsat. lagi. Oke, nggak apa-apa. Tunggu 11 menit lagi, nanti saya bagi ke roomnya masing-masing. Kak Wahyu tunggu aja. Nggih, nggih. Kasih.
Oke kakak-kakak, bagaimana diskusinya? Adakah kelompok yang masih ingin menggali lebih dalam atau ingin bertanya terkait dengan keterampilan mengajar prajurit yang efektif? Sudah kuat semua nggih pemahamannya nggih terkait ini nggih? Oke, sudah ngangguk-ngangguk semua ini Kak Wawan, Kak Mei, sudah ngangguk-ngangguk Pak Wahyu, ngangguk-ngangguk juga Kak Wahyu ini. Ya, Oke, ini kita harus sambil buka-buka itu tadi kan. oke, terima kasih Kak Sayo. Kita Saya lanjut ingatnya. yang kedua. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apa pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini nanti kita bikin lagi kelompok lagi, Oh monggo ya, diskusi lagi. modul Ini 2 lebih ke titik. diskusi-diskusi aja sih. Ini kita sebenarnya materi kita tuh sudah selesai di saat luring itu. Dari modul 1 dan modul 2 sudah selesai. Jadi nanti kita sampai Agustus itu lebih ke pendalaman-pendalaman persiapan kakak-kakak untuk menjadi fasilitator. Jadi biar setiap hari diulang biar lainnya nanti pada saat jadi fasilitator sudah tidak gagap atau tidak gugup dan dalam menghadapi problema-problema yang nanti akan dihadapi oleh kakak-kakak di saat diseminasi. Bentar. Ini saya bikin 3 aja ya. Biar lebih obrolannya lebih banyak, kita bikin 3 aja. 3 kelompok. Monggo berdiskusi lagi.
Oke, terima kasih Kakak. Kita balik lagi ke room utama. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Nah, ini ada pertanyaan, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK berbasis pada peserta didik? Dari diskusi Kakak 15 menit, apakah masih ada yang belum satu frekuensi, satu arah, satu tujuan? Semua sudah satu tujuan, nggih, terkait strategi mengajar yang berpusat pada peserta didik. Oke, sudah Kak Oli, Kak Wahyu sudah angguk-angguk, sudah oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke, kalau masih bingung bisa kita diskusikan di sini kalau masih bingung, nggih. Iya Kak, Kita siap. lanjut ke modul 2.3 terkait dengan pemahaman terkait model pendidikan gerak. Sama pertanyaannya, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma terhadap PJOK berpusat pada peserta didik? Silakan berdiskusi kembali. Saya buat roomnya lagi. Saya acak lagi roomnya. Atau room yang sama nggak apa-apa? Room yang sama ya.
Oke, Kakak, terima kasih. Udah kembali lagi ke room utama. Gimana diskusinya terkait dengan modul 2.3 model pendidikan gerak? Apa aja model pendidikan gerak, Kak Wahyu? Masih di mute itu. Ada 3 pembelajaran model pendidikan gerak yang berisi yang pertama itu pengertian, Kak, dan kekuatan pemahaman. Untuk konsep geraknya itu seperti yang kita luring itu, Kak, ada konsep usaha, konsep ruang, konsep tubuh, ruang, usaha, dan yang keempat itu keterhubungan. Untuk pembelajaran ketiganya itu penerapan pendidikan gerak, Kak, dari diskusi tadi, Kak. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Oke, saya rasa semuanya sudah sepakat sepaham dengan Kak Wahyu, ya. Oke, ini kita mau resen. Monggo Kak kita. Oke, Kak Ardika, terima kasih, Kak. Ini, Kak, tadi kan kalau kelompok 2 kami kan berdiskusi nih, Kak, untuk pemantapan saja nih, Kak. Jadi, kami ingin mendiskusikan yang ini lagi, Kak, lebih lanjut terkait konsep gerak itu yang ruang, yang bidang, Kak, konsep ruang, terus yang bidang yang antara sagital, frontal. Nah, itu, contoh-contohnya itu, Kak, kan karena kan untuk mengidentifikasi lebih lanjutnya, karena kan kita kan nantinya jadi fasilitator nih, Kak, biar kita juga lebih, paham gitu, Kak. Seperti itu, Kak Oke, Ardika, yang oke, 3 terima itu. kasih. Terkait dengan konsep ruang itu sebetulnya tidak perlu lebih mendalam terkait hal tersebut, karena nanti takutnya nanti obrolannya terlalu melebar, obrolannya terlalu panjang, apalagi nanti di diseminasi, nanti itu eh, heterogen ya, orang-orangnya itu heterogen, tidak. Kalau ini kan masih ada yang guru penggerak dan hampir mayoritas dari guru penggerak. Jadi sudah satu pemikiran. Nanti kalau kakak menjelaskan terlalu lebar, seperti yang saya sampaikan kemarin, kakak itu hanya cukup menjelaskan apa yang ada di gambar. Seperti itu. Jadi tidak perlu lebih detail terkait dengan sagital dan sebagainya. Gitu Kak Nikita. Nanti kalau kakak menjelaskan itu juga di peserta, nanti menjelajah kemana-mana. Gitu loh. Kita ini intinya kan terkait dengan ruang seperti apa sih? Oh, ruang berarti terkait dengan konsep ruang misalnya kan. Ruangnya seperti apa? Berarti terkait dengan ada di misalnya lari ya, ruang berarti kita memiliki ruang space kita misalnya seperti itu. Gitu aja sih sebetulnya, tidak terkait dengan sekitar dan sebagainya. Itu hanya untuk penambah wawasan saja, penambah informasi saja. Nanti tidak perlu didetailkan masalah itu. Nanti jawabannya melantah kemana-mana nanti. Gitu Kak Nikita. Karena contohnya dengan ini aja kan akhirnya teman-teman gambarannya jadi macam-macam kemana-mana kan. Nah itu yang nanti ditakutkan di saat nanti diseminasi pun seperti itu. Jadi kita lebih ke gambaran singkatnya saja. Ya, terkait dengan nanti kakak menjelaskan terkait gambar ini konsep ruang seperti mana, konsep yang penting mereka tuh paham, guru-guru itu paham terkait oh ini konsep ruang di sini, konsep keterhubungannya ini, konsep tubuhnya ini, yang bergerak ini, konsep tubuh ruang keterhubungan sama usahanya seperti ini, cukup seperti itu aja sih, tidak lebih detail. Yang ada di modul itu hanya untuk penguat saja, nanti soalnya akan menjelajah kemana-mana gitu ya kakak. Nah, karena nanti sedikit Kak Dika, yang seperti di kelompok kami tadi, yang kelompok 3 kami juga tadi fokusnya langsung ke situ, ke bagian bidang yang sagital, frontal, sama yang melintang tadi. Kami tuh bingung di contohnya gitu. Tadi
kita sempat membahas yang lama itu, karena itu nanti mesti akan jadi pertanyaan, karena itu nanti apa maksudnya itu tuh dengan apa hal itu tuh masih akan menimbulkan pertanyaan contoh gerakannya. Tadi kami itu sudah membahas, tapi dari yang kami searching itu tuh contoh gerakannya kok kayak beda dengan pengertiannya. Misalnya yang frontal itu depan belakang, tapi kok contohnya tadi gerakannya yang menjauh dari badan, yang tangannya di ini, jadi kayak bertolak belakang dengan arti apa pengertiannya tadi loh. Jadi mungkin ada beberapa contoh yang bisa kami nanti bisa menjawab gitu, contoh gerakannya aja gitu loh. Oke, terima kasih Kak Tri Aryani. Masalah ini sebetulnya juga kita alami pada saat kita pelatihan. Banyak asumsi-asumsi, banyak pemikiran yang dari si A menjelaskan ini, si B menjelaskan seperti ini, si C menjelaskan seperti ini, dan dari instrukturnya tidak memberikan jawaban yang pasti. Itu juga sama, yang saya alami juga dialami oleh kakak-kakak juga. Nah, dari instrukturnya akhirnya menjelaskan bahwa oke, kita tidak perlu mendebatkan hal seperti itu. Itulah jawaban dari sana. Makanya kemarin ini kita pokoknya kita berfokus pada gambaran singkatnya saja seperti itu, karena nanti memang nanti kedepannya sebetulnya tidak hanya masalah itu, nanti ada masalah-masalah lain yang akan jadi perdebatan dan jawabannya akan berbeda-beda. Nah, seperti halnya ya makanya kan dari awal saya pernah mengatakan ini lulusan mana nggih? Nah, ada yang UPI, ternyata ada yang UPI, ada yang UNS, ada yang UNY. Mereka mempunyai gaya masing-masing gitu loh. Nah, begitu juga dengan pengertian-pengertian ini, kadang juga ada yang memberikan pengertian sagital ini seperti ini seperti ini dan sebagainya. Itu pun kami alami juga di saat kita melaksanakan pelatihan gitu Kakak, dan itu sampai sekarang pun kita belum ada jawaban pasti dari instruktur kita, termasuk misalnya backward design yang kakak minta, saya pun juga minta, tetapi belum ada jawaban juga gitu loh. Kurikulum backward design yang ada nggak sih? Itu kami pun sampai detik ini belum dikasih, dan itu pasti juga akan jadi apa namanya PR juga, nanti kakak pasti minta dong kurikulum backward design sama peserta, pasti akan ada seperti itu gitu. Itu memang dari atas pun belum ada ketentuan yang jelas gitu Kak Tri Aryani. Kak Mei atau Kak Adriani? Oke, saya Kak coba daripada nanti juga menimbulkan kesimpang siuran, kita samakan saja persepsi kita seperti yang ada di modul. Kalau tidak salah ada di halaman 50, 51 itu juga ada penjelasan tuh, nggih. Biar ini hanya masukan saya aja daripada nanti kita juga kemana-mana. Ada yang dari Google, ada yang dari ChatGPT, ada yang dari Gemini, malah melebar kemana-mana, karena ini kita satukan persepsinya aja yang dari modul gimana. Di halaman 50, 51 itu ada pembahasan tuh Kak, kalau nggak salah. Oke, terima kasih Kak Mei. Itu bisa dilaksanakan, tetapi tidak semudah itu nanti Kak Mei di dalam pelaksanaan diseminasi. Tidak semudah itu dalam arti, oh tidak bisa Kak, karena saya mempunyai argumen seperti ini. Biasanya ada guru yang kekeh dengan argumennya dan sebagainya. Nah, maka dari itu nanti sebisa mungkin bagaimana kakak-kakak itu mengarahkan atau pada saat awal mau memulai itu sudah diarahkan, ini loh kita fokus ke sininya aja, kita fokus ke sini. Gitu aja kakak-kakak. Takutnya nanti kalau oke lah kalau nanti kita percaya dengan modul, tetapi nanti ada beberapa peserta yang kritis atau enggak, menurut pemahaman saya seperti ini, jelas seperti ini dan sebagainya. Nanti itu malah timbul perdebatan yang ditakutkan ya. Tapi kalau memang pesertanya nanti ya itulah plus minus peserta. Ada peserta yang TikTok nanti bisa seperti itu. Tapi kalau peserta yang tidak TikTok ya pasti akan nurut dengan kita. Nah, itulah plus minusnya nanti di diseminasi. Plusnya peserta TikTok ya nanti pasti bakal muncul pertanyaan-pertanyaan kritis, tetapi obrolan kita menarik, kita merasa cepat waktunya. Tapi kalau peserta tidak TikTok, ya endingnya
ya manut dengan kita, tetapi kita juga harus kreatif memainkan waktunya itu. Gitu sih. Jadi memang banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan atau materi yang kita sampaikan itu juga masih banyak yang belum terjawab oleh instruktur kita. Ataupun terjawab pun bagi saya masih belum memuaskan, karena ada beberapa instruktur yang mereka juga sedikit beda pandangan, kadang seperti itu. Seperti itu. Ya karena ya kita wajar kan, karena kita juga mempunyai background masing-masing, mempunyai kekuatan, mempunyai karakteristik masing-masing dengan keilmuan kita masing-masing. Nah, tetapi di sini kita coba menyatukan keilmuan kita dari berbagai dari berbagai sektor, misalnya dari UNY, dari UPI, dari UNS, dari UNES. Mereka itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Kadang pemahaman pun berbeda gitu. Nah, di sini di PKGP juga ini kita coba untuk satukan meskipun ya tetap masih ada PR. Seperti itu. Jadi saya harap nanti kakak mengarahkan aja, jangan sampai mengarah ke hal-hal tersebut gitu aja. Yang penting tujuan kita awal ini adalah mereka paham terkait model pendidikan gerak itu sendiri gitu loh. Gitu nggih? Gitu. Oke. Kita lanjut ya terkait selanjutnya. Nah, terkait dengan kebugaran, ini juga nanti bakal jadi banyak pertanyaan nanti. Banyak pertanyaan di saat diseminasi. Jadi nanti kakak-kakak arahkan saja terkait dengan kebugaran yang berkaitan dengan pendidikan. Langsung aja ke tes mengetes dari itu tadi, terus mengetes kebugarannya sendiri, langsung ke situ aja langsung. Jangan nanti kalau mereka diarahkan memahami semua terkait ada di modul tersebut, nanti ngambiah kemana-mana nanti. Itu hanya untuk penguatan aja. Banyak di dalam modul itu hanya untuk penguatan ya, tidak semua modul itu digunakan untuk kata kunci kita. Monggo nanti kita bikin lagi, diskusi lagi 15 menit.
Monggo kakak, mohon maaf tadi saya di mute ya, saya nggak dengar. Monggo kakak, kita langsung masuk ke asesmen otentik untuk yang SEM. Kita lanjut saja ya. Saya rasa kakak sudah paham terkait dengan SEM. Dan kemarin melaksanakan SEM juga sudah dengan baik.
Oke, terima kasih kakak. Mohon maaf kakak. Tadi saya ulang lagi, tadi saya masuk di room 2. Jadi untuk room 1, room 3 saya belum menyampaikan. Tadi saya mohon maaf, tadi saya sedikit menerangkan, tetapi ternyata saya itu masih di mute. Dan saya nggak ngeh kalau saya masih mute. Nah, jadi kita langsung ke asesmen otentik ya tadi nggih. Dan waktunya memang kita bikin lebih singkat dari yang lain karena kita juga dikejar waktu. Kenapa SEM kita lewati? Karena saya rasa kakak-kakak sudah paham, sudah memahami terkait SEM. Kemarin pada saat luring kakak sudah jelas sekali, sudah luar biasa dibandingkan dengan kelas yang lain. Saya rasa kakak juga lebih paham karena yang diterapkan kakak itu benar-benar sudah menjalankan SEM. Jadi saya rasa besok pada saat SEM kakak juga sudah di luar kepala itu. Oke, kita lanjut. Terkait asesmen otentik saya juga tadi sempat mendengar dari grup 1, kelompok 1, Kak Cahyo sudah menjelaskan dan Kak Tri Aryani, meskipun tadi kepotong tadi, tapi yang jelas saya obrolan dari rekan-rekan sudah memahami terkait dengan asesmen otentik tersebut. Kita masuk selanjutnya, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, harapannya nanti keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, nah, tujuan nanti merubah diri dan kelas dalam PJOK. Jadi nanti pembelajarannya akan dirubah. Jadi kakak yang mengawalinya nanti. Intinya seperti itu. Penjelasan tugas aksi nyata. Nah, ini nanti selama 1 minggu kakak akan asinkronus, kita tidak ada tatap muka selama 1 minggu, kakak akan fokus mengerjakan tugas ini. Pengantar tugas setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini poin-poinnya itu ya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan PJOK, praktek mengajar di kelas masing-masing. Ini rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Nah, ini ya. Kegiatan pembelajaran aktif, refleksi pasca pembelajaran, testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan, pembelajaran, dan video yang diunggah. Ini ternyata ini untuk 30 menitnya itu pembelajaran intinya nggih. Jadi di luar dari kegiatan pembelajaran awal dan pembelajaran akhir. Penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK bersifat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kembangkan RP modul pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam mengembangkan RPP, dapat melihat kembali, dapat mulai dari RPP yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Jadi dulu pernah bikin ya, bisa mulai dari itu. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward design, pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam
tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan akomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan ABT dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Dia menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari. Nah, boleh menggunakan model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran atau model pembelajaran SEM disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Monggo. Model instruksi PJOK-nya boleh menggunakan model-model ini. Dipilih mawon. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model yang di atas dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian unggah RPP modul yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas pada LMS nanti diunggah atau diupload. Ini aspek-aspek penilaiannya, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan nyaman lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, interaksi yang bersifat pada peserta didik, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang bersifat pada peserta didik, pembukaan, melakukan aktivitas pembelajaran, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar ya terkait dengan pembelajaran peserta didik. Ada strategi pembelajaran, model, ya. Asesmennya merancang asesmen otentik atau menerapkan asesmen otentik. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, seperti kemarin ya, kayaknya sudah ada yang mengerjakan ini. Silakan melakukan refleksi menggunakan refleksi 3 tahap, what, so what, what. Yang sudah dipelajari sebelum di modul 1.1. Nih, silakan tahap pertama adalah what, menggali informasi menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Modul 2.1 B2.5, so what. Tahap kedua, what adalah menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajer kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan, dan juga ini sudah pernah kita pelajari saat luring. Ini sudah kita pelajari saat luring ya. Ini lini masanya. Yang pertama adalah penyusunan RPP nanti, ya, pembuatan video, upload RPP, upload video, penilaian, nah, baru refleksi nyata. Nanti kita ada tatap maya setelah semuanya bikin selama 1 minggu ini. Nanti kita ada tatap maya di hari ke-8. Oke ya, kita sudah di akhir acara. Ini ada satu kata-kata, jika ada jarum yang patah jangan hendak langsung dicari, jika ada kata yang salah mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Jadi kakak nanti dalam 1 minggu ini kakak akan berikan tugas terkait bikin RPP dan bikin video lagi sesuai ketentuan yang tadi. Apabila nanti masih bingung terkait ini tadi atau saya terlalu cepat, nanti akan saya kirim PPT-nya aja ya. Iya Kak.
Mending saya kirim PPT-nya aja Cocok, Kak. nanti Ya, biar cocok. baca, Ditunggu, Kak. ya biar baca ini ya. Tapi nanti PPT ini jangan di-share ya. Siap, siap, siap. Ini Iya, langsung Kak. nanti habis ini langsung saya Hanya kirim. untuk orang dalam, Kak. Iya, karena ini nggak boleh di-share soalnya. Nggak boleh dikasih tahu ke peserta PPT ini. Siap, Kak. Takutnya nanti PPT ini kan nanti juga akan kakak miliki yang akan diajarkan ke peserta diseminasi. Jangan sampai nanti peserta diseminasi sudah tahu PPT-nya, jadi nanti kakak wah sudah tahu PPT-nya, jangan sampai seperti itu ya. Nanti ini adalah senjatanya kakak nanti kakak. Jadi saya rasa saya beri ke kakak nggak masalah, tapi nanti kakak jangan sampai kesebar ke orang lain yang takutnya orang lain nanti jadi peserta kan repot. Gitu karena ini senjatanya kakak nanti. Itu nggih. Mungkin semua PPT-nya, Kak. Kelas 3 ini. Semua PPT-nya, Kak. Nanti semua PPT akan dikasih, Kak. Nanti pada saat nanti kakak dinyatakan lulus nanti akan dikasih PPT semuanya. Iya. Nah, cuma takutnya kenapa nggak dikasih sekarang? Takutnya ada yang bocor. Nanti PPT itu bisa sampai ke calon peserta. Nanti pada saat kakak mau mengajar sudah tahu mereka PPT-nya, gitu loh. Nah, nanti kalau tahu PPT-nya kan nanti senjata kakak sudah diketahui. Nanti mereka kan kadang ada anak yang belajar dulu dan sebagainya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang kakak tidak bisa menjawab nanti. Takutnya seperti itu yang ditakutkan. Gitu, karena kan tidak semua peserta antusias kan. Nah, ini seperti Kak Cahyo ini belajar terus kan. Kita bisa nanti temui juga orang-orang seperti Kak Cahyo juga bisa mau belajar terus mendahului dan sebagainya karena pengen tahu lebih dalam ya. Itu kan juga kalau kakak ini kesebar kan repot nanti kakak tidak punya senjata. Gitu nggih. Dan ini hanya untuk kita saja, untuk kelas ini aja. Gitu kakak, jangan lupa untuk tes akhir nanti juga saya misalnya ada yang lupa mengerjakan, nanti ini juga ada di grup besar, ada beberapa peserta yang lupa mengerjakan, nanti gimana solusinya, apakah nanti dibuka lagi atau bagaimana. Tapi kalau bisa nanti kakak hubungi Kak Basar, karena yang tahu kuncinya di LMS kayaknya Kak Basar juga bisa membuka kunci itu. Jadi bisa memasukkan kalau memang kakak lupa untuk lupa belum mengerjakan tes akhir, karena itu penting bagian dari penilaian juga nih Bu. Itu kakak. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi 1 minggu lagi karena akan fokus bikin video dan RPP itu. Mungkin dari saya itu, saya mohon maaf kalau hari ini ada banyak kekeliruan. Saya saja untuk kakak semua, sebelum kita akhiri kita foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi 1 minggu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Artika. Terima kasih, Kak. Izin meninggal.